Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari bab 1 itu dengan bab 2. Adapun materi pada bab 2 itu kepemimpinan pendidikan. Yang pertama itu definisi kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran. Kepemimpinan pendidikan wajib untuk bisa mengkoordinasikan tenaga pendidik dan staf pendidik untuk bisa menaati aturan dan menjamin berjalannya aturan tersebut dalam suatu lembaga pendidikan. Namun, bagi seorang pemimpin yang baik, maka harus memiliki dorongan atau motivasi untuk mengatasi kekurangannya dengan selalu dapat disempurnakan. Gerakan kepemimpinan harus dilakukan secara efektif dan berlangsung lama agar memperoleh hasil yang bagus dan maksimal. Oleh karena itu, suatu pemimpinan anggota perlu membangun suasana gotong royong, ikhlas, kesadaran, profesional, saling membantu, dan lain-lain. Kepemimpinan dapat dikatakan kemampuan dan kesiapan yang memiliki seseorang untuk dapat mendorong, menggerakkan, mengajak, dan mengarahkan agar menerima pengaruh yang baik untuk mencapai tujuan yang telah dibangun bersama. Sedangkan pendidikan dapat diartikan sebagai apapun yang dilakukan oleh kepemimpinan saat berlangsung, serta menjelaskan juga ciri-ciri dan sifat yang harus dimiliki oleh kepemimpinan. Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan generasi bangsa, yaitu pendidikan yang menuntut siswa ke masa depan dan arah hidup yang lebih layak. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan untuk menjamin kelayakan hidupnya masing-masing yang akan datang. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif, dan kepemimpinan pendidikan juga untuk mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan peran sosial. Maka kepemimpinan pendidikan harus berjalan secara optimal, secara operasional. Kepemimpinan pendidikan harus berlangsung dengan efisien, dan kegagalan keberhasilan adalah suatu organisasi. Menurut Fulan tahun 2007 menyatakan kepemimpinan perlu membuat perubahan yang diyakinkan dan dimiliki oleh pekerjaan bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan tersebut. Selanjutnya materi yang kedua itu syarat kepemimpinan pendidikan. Untuk dapat menempati posisi sebagai pemimpin pendidikan dan menjalankan tugas-tugasnya serta melaksanakan perannya sebagai pemimpin yang baik dan tegas harus memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu mempunyai sifat tidak sombong. Yang kedua, mempunyai sifat suka menolong atau suka membantu. Yang ketiga, mempunyai sifat sabar dan bisa mengendalikan emosi. Yang keempat, mempunyai sifat percaya diri. Dan yang kelima, mempunyai sifat dapat dipercaya, jujur dan adil, serta mempunyai keahlian sebagai pemimpin. Menurut Mulyasa, kepribadian seseorang sebagai pemimpin tercermin pada beberapa sifat. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, berani mengambil keputusan dan risiko. Dan yang kelima, emosi stabil, serta berjiwa besar dan menjadi teladan. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan pendidikan. Adapun yang pertama, fungsi instruksi, yaitu memiliki sifat komunikasi searah. Pemimpin yang baik memerlukan kemampuan menggerakkan dan memotivasi orang lain agar bersedia melaksanakan perintah. Yang kedua, fungsi konsultasi, yaitu memiliki sifat komunikasi dua arah untuk melengkapi keputusan yang telah dikerjakan dan dilaksanakan sebelumnya. Yang ketiga, fungsi partisipasi, yaitu cara menjalankan fungsi ini, pemimpin harus berusaha mengaktifkan orang-orang yang telah dipimpinnya. Yang keempat,
fungsi delegasi, yaitu dilakukan dengan cara memberikan pelimpahan wewenang dan mendapatkan keputusan baik atas persetujuan ataupun tidak persetujuan dari pemimpin. Yang kelima, fungsi pengendalian, yaitu pemimpin yang sukses dalam mengatur aktivitas anggotanya secara teratur dan dalam kondisi koordinasi yang efektif. Selanjutnya, model kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan kontinum. Itu cara menonjolkan sistem ekstrem di mana otoritaris bersifat negatif itu adanya pengaruh pemimpin dalam sumber kuasa. Yang kedua, kepemimpinan Ohio. Model kepemimpinan Ohio. Itu memiliki dua faktor, yakni konsiderasi dan strukturalisasi. Konsiderasi memimpin yang mau menyediakan waktu untuk menyimak anggota, mau mengadakan perubahan, dan strukturalisasi itu pemimpin membuat tugas tertentu untuk anggota. Yang ketiga, model kepemimpinan Likert. Itu mengembangkan untuk memahami perilaku pemimpin dan mengembangkan teori kepemimpinan menjadi dua dimensi, yakni orientasi tugas dan individu. Yang keempat, model kepemimpinan managerial grid, yaitu ditinjau dari perhatian terhadap produksi dan tugas, serta perhatian pada orang yang membawanya terhadap tercapaian tujuan. Yang kelima itu model contingency leader, yaitu dalam mencapai tujuan organisasi, gaya kepemimpinan ini sangat mempengaruhinya. Yang keenam, kepemimpinan situasional, itu menekankan pada ciri-ciri pribadi kepemimpin. Yang ketujuh, model kepemimpinan tiga dimensi, yaitu kepemimpinan ini berkombinasi dengan perilaku hubungan dan tugas yang biasa saja, namun tidak menjamin memiliki efektivitas yang sama juga. Dan yang kedelapan, model kepemimpinan kombat, yaitu selalu berada di depan dan tidak menyuruh orang untuk melangkah maju dahulu. Sekian dari penjelasan saya pada bab 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.